Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan atau mendemokan aplikasi yang sudah kami buat, yaitu sistem e-laundry. Perkenalkan, nama saya Muhammad Widianto dari kelas 1B D3 Teknik Informatika dengan NIM 211511143. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi dengan NIM 211511059. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan beberapa sistem e-laundry. Yang pertama judul aplikasinya yaitu sistem pembayaran e-laundry atau sistem pembayaran e-laundry. Yang kedua, informasi pembuatnya yaitu dibuat oleh kami berdua yang sudah memaksimalkan sebaik mungkin. Yang ketiga, deskripsi akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Salman. Jadi sistem ini merupakan sebuah sistem yang berjalan dalam berbentuk command atau CMD, dan di mana sistem tersebut dibuat oleh kami berdasarkan atau berbasis dari bahasa C++, yang dimana sistem tersebut juga dibuat dari atau dibuat menggunakan media Dev C++. Dan sistem ini merupakan sebuah sistem yang dimana sangat bisa membantu para pengusaha laundry, yang dimana pengusaha tersebut bisa menerapkan penjualan berbasis atau pelayanan berbasis teknologi, yang dimana nanti pekerja atau kasir akan bekerja sesuai dengan zaman ini, yang dimana kan zaman ini merupakan zaman dimana teknologi sedang masif-masifnya berkembang, di mana sistem tersebut juga akan membantu para karyawan tersebut dengan merekap data, mengolah data, data-data penjualan atau data-data pesanan dari para pemesan jasa, dan data tersebut akan mudah diolah oleh para karyawan dibandingkan dengan cara manual yang pasti akan memakan waktu lebih lama. Dan di sini mungkin fitur-fitur akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk fitur di sini ada beberapa fitur ya yang sudah kami buat. Yang pertama, transaksi, yang dimana transaksi ini akan melakukan registrasi, menginput data dan akan meng-save data, yang dimana save data ini akan menampilkan sebuah data. Dan yang kedua, fitur kami juga ada diskon, terus ada juga fitur fitur pemilihan, terus juga ada fitur perkalian, yaitu sistem untuk mengkalikan berapa saja yang akan kita laundry. Dan yang terakhir, fitur exit dan menghapus data. Oke, di sini kami akan mendemokan aplikasi yang sudah kami buat. Kita langsung saja run. Oke, ini tampilan pertama, yang dimana tampilan pertama ini ada transaksi, hapus pesanan, dan exit yang tadi sudah saya jelaskan fitur-fiturnya. Di sini kami akan mendemokan aplikasinya. Yang pertama, kita mulai transaksi. Transaksi ini data masih kosong ya, data masih belum kita masukkan. Kalau data masih ada, mungkin ada beberapa fitur yang udah akan tampil. Jadi kita harus menginput data terlebih dahulu. Biasa, nama pelanggan, terus laundry-nya 2. Otomatis itu langsung mengkalikan ya, kalinya berapa. Terus di sini juga kita ada fitur diskon, yang dimana fitur diskon akan langsung mengurangi harga yang harus bayar berapa. Di sini kita langsung fitur saja langsung lunas, otomatis kita langsung bayarnya dengan lunas. Di sini apakah akan kembali, bisa ada menu back ya, di mana menu back ini akan kita menemukan maka kita langsung menggunakan if else dan ya, otomatis data langsung termasukkan. Dan di sini ada fitur di mana kita harus memilih kita mau bayar. Kalau misalkan kita kasbon ya, tadi ada kembali ke menu atau tambah data, kita mungkin tambah data lagi. Kita milih 2 saman, berat loadingnya 2. Otomatis ini langsung mengalihkan dan beda dengan biasa ya, harganya pasti beda. Dan di sini langsung kita lunas, otomatis enter dan kemudian ya. Oke, langsung termasukkan, langsung kita kembali ke menu. Oke, di sini langsung kembali ke menu, otomatis
datanya sudah termasukkan ya. Datanya tadi sudah ada, kita membuktikan dengan melihat di folder. Datanya sudah ada di sini, datanya awalnya nggak ada. Baru kita buktikan apakah data ini akan terhapus atau tidak dengan menggunakan fitur hapus pesanan, yang dimana kalau misalkan datanya sudah terekap, otomatis fitur ini akan menghapus semua data yang sudah kita masukkan. Ketika pilih 2, di sini akan apakah yakin gitu kita pemilihan di mana kondisi tertentu ya atau tidak, yang dimana kalau kita pilih ya itu otomatis data akan terhapus semua. Kalau misalkan pilih tidak, otomatis program itu akan terhenti. Kita pilih ya, maka otomatis data berhasil dihapus dan data otomatis terhapus. Data sudah tidak ada. Oke, di sini langsung ini apakah ini kembali ke menu utama? Kayak langsung saja kita pilih ya. Oke, di sini sudah langsung kembali lagi ke menu utama. Dan yang terakhir, fitur yang terakhir yaitu exit. Yang dimana kalau misalkan kita exit, otomatis di sini kita akan langsung berhasil logout. Dan program akan terhenti dengan sendirinya. Mungkin itu saja demo yang bisa kami kami sampaikan, dan kita akan menjelaskan sedikit beberapa penjelasan dari source code-nya. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Salman, silahkan. Oke, di sini kami menggunakan beberapa source code atau mengimplementasikan apa yang dosen pengampu kami inginkan atau dijadikan standar penilaian seperti function atau structure data atau set data atau ADT. Kami mengimplementasikan itu. Dan ini terdapat inmain, yang dimana inmain itu langsung kami tampilkan dalam integer juga, yang dimana integer juga itu menu. Dan menu-menu tersebut kami gunakan fitur switch, yang dimana switch tersebut akan menghubungkan beberapa case dengan modular-modular yang telah kami buat. Contohnya ketika kami ingin case ke case 1, yang dimana case 1 itu merupakan sebuah transaksi, dan kami menggunakan variable check file, yang dimana variable check file itu akan langsung menuju, jikalau kita klik akan langsung menuju modular dari tambah, dan modular dari tambah dan dari modul dari interior check file itu sendiri. Lalu di sini juga terdapat case 2, yang dimana case 2 itu kami ingin atau bertujuan ingin membuat sebuah sistem hapus pesanan atau riwayat dari suatu penjualan atau penyediaan jasa laundry itu sendiri. Dan jikalau kita klik variabel ini akan langsung muncul ke modular dari hapus.cpp. Oke, dan di sini terdapat beberapa modular yang dihubungkan dengan ADT. ADT ini sendiri kami buat agar kami dapat memudahkan membuat sebuah sistem tanpa kami pusing mencari source code, atau tanpa kami menghambur-hamburkan line dalam suatu modular atau suatu modul. Oke, dan di sini terdapat case 3. Case 3 kami tujukan untuk fitur exit atau fitur logout. Jadi kami tidak menghubungkan dengan modular apapun. Dan selanjutnya terdapat beberapa modular yang akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yang akan saya sampaikan dari beberapa ini untuk Laundry.h ini kan termasuk dalam ADT ya. Jadi di ADT ini data abstrak ini di mana data abstrak ini akan menghubungkan, ibaratkan .h ini adalah suatu penghubung atau jembatan untuk menghubungkan inmain, karena inmain ini akan menampilkan sebuah tampilan, sebuah data, yang dimana sebuah data ini akan menghubungkan beberapa modular-modular yang kami buat. Di sini ada modular hapus, yang dimana modular hapus ini memakai integer global, yang dimana variabel global, yang dimana variabel global ini menggunakan integer, yaitu dengan variabel hapus. Di dalam variabel hapus ini
terdapat fitur hapus ya, fitur hapus yang tadi sudah kami demo aplikasikan, yang akan menghapus data TXT, yang akan menghasilkan data TXT dan akan menghapus data TXT itu sendiri dari beberapa fungsi. Terus yang kedua itu function, dan yang kedua ini juga kami juga menggunakan untuk yang kedua, yang keempat kan itu persyaratannya menggunakan komposit, yang dimana komposit ini yaitu kita memakai struktur data, dimana struktur data ini ada beberapa variabel, dimana variabel ini ada beberapa subvar. Subvarnya yaitu diskon, harga, jenis dan bayar, dan yang lain-lain. Terus juga kami juga menggunakan temporary, yaitu penyimpanan sementara. Terus yang ketiga yaitu save file data, di mana save file data ini meng-save gitu ya, karena emang itu sudah syarat, udah standar syarat untuk penilaian. Untuk source code-nya ini ya, karena ketika kita menginput data, otomatis data itu akan termasuki dan sesuai akan ditampilkan yang sudah kami inputkan. Dan yang menginputkan dan menghasilkan data dalam bentuk berupa file TXT. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf kalau misalkan apabila kami ada kata-kata yang kurang tidak enak dan atau yang tidak masih kurang jelas, mohon dimaafkan. Dan terima kasih yang sudah menonton, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.